Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Ya Bapak ya Tuhanku, hadilah kami akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya segala perkataan hamba-Mu, biarlah Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur dan memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudari. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Baik, pada hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan yang dimana Tuhan telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara telah hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, langsung saja tokoh pembahasan kita pada hari ini yaitu Yakub. Baik, sebelumnya kita tahu dulu silsilah Yakub. Yakub mempunyai 4 istri. Yang pertama Lea, yang kedua Rahel, yang ketiga Bilha, yang keempat Zilpa. Yakub berasal dari ayah kandung Ishak dan ibunya Ribka, dan dari kakek Abraham dan neneknya yaitu Sarah. Yakub mempunyai jumlah saudara cuma satu, yaitu Esau. Jumlah anak 12 orang. Yakub lahir pada tahun 1791 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 1644 sebelum Masehi di Mesir dan dikuburkan di Gua Mapela di Hebron. Lanjut. Bapak Ibu dan Saudara, arti nama Yakub yaitu Allah mengubah namanya menjadi Israel karena telah bergumul melawan Allah dan manusia. Di mata Allah, Yakub seorang penjuang. Dia memperjuangkan berkat. Dia tidak mau melepaskan Allah sebelum memperoleh berkat. Dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 23. Lanjut. Dosa yang pernah dilakukan Yakub. Yakub disebut penipu. Yakub telah menipu ayahnya dan kakak laki-lakinya, yaitu Esau. Hal ini membuat Yakub jatuh ke dalam dosa. Yakub melakukan penipuan karena ingin memiliki hak kesulungan. Semua ini efek yang tidak berimanan, ragu akan rencana Allah terhadap dirinya, sehingga Yakub melakukannya dengan caranya sendiri. Dalam Kejadian 27 ayat 18 sampai 30. Lanjut. Perjalanan iman dan mujizat Yakub sangat bersama Tuhan. Yaitu pertama, dengan iman Yakub menghormati Esau sebagai kakaknya yang ialah otoritas atasnya. Yang kedua, dengan iman Yakub mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, dengan iman Yakub tahu dan menyadari kehadiran Allah terus-menerus. Yang keempat, dengan iman Yakub memberikan 7 kehidupan baru kepada anaknya. Yang kelima, dengan iman Yakub mengasihi dan menjaga anaknya. Yang keenam, dengan iman Yakub melihat mujizat sebagai kepastian dan bukti pengharapan. Hal buruk yang perlu dihindari dari sifat Yakub yaitu menipu. Yang dimana dia menipu Isa ayahnya guna memperoleh berkat kesulungan. Teladan hidup Yakub yaitu berjuang dalam kemampuan hati. Dalam Kejadian 29 ayat 20 sampai 30. Yang selanjutnya berseru kepada Tuhan dalam Kejadian 32 pasal 9 sampai 12. Selanjutnya berdamai dengan Esau dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Seterusnya taat perintah Allah dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai 8. Seterusnya mendapat berkat dan kuasa dari Tuhan dalam Kejadian 35 ayat 11 sampai 13. Yang terakhir
hidup bersama dengan Allah dalam Kejadian 35 ayat 14 sampai 15. Lanjut. Teladan hidup Yakub. Ya kan? Kisah menarik dari Yakub. Baik, tema kita pada hari ini yaitu dari penipu menjadi penjual yang menang. Amin. Dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Baik saudari dan Bapak Ibu yang ada di sini, kita perlu tahu bahwa Yakub itu melakukan penipuan terhadap ayahnya, yang dimana untuk mendapatkan hak kesulungan. Nah, setelah dia menyadari atas kesalahan yang telah dia lakukan, karena kesalahan yang dia lakukan itu terus-menerus membayangi dirinya dalam segala setiap langkahnya, terus muncul dalam pemikirannya, sehingga dengan hal itu dia ingin lebih dekat lagi kepada Tuhan, di mana dia bergumul bersama-sama Tuhan. Pada saat ini saya akan membagikan 3 poin penting, yaitu poin yang pertama, yaitu meresponi perkataan Tuhan. Nah, yang dimana pada ayatnya yang ayatnya 1 sampai pada ayat 1 sampai 5, salah satu suara membacakan kepada kita. Kejadian berapa? Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 5. Salah satu membacakan kepada kita. Kejadian 35 ayat 1 sampai 5. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dengan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar demikian. Maaf sampai ayat yang ke-8. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan dirinya kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, yang dimana pada poin yang pertama ini meresponi perkataan Tuhan, yang dimana Yakub taat terhadap perintah Tuhan, sehingga pergi ke Betel dan mendirikan mezbah El Betel. Nah, Bapak Ibu, kata El Betel ini dalam bahasa Ibrani Bet-El atau Bejel, atau artinya dalam bahasa Indonesia rumah Tuhan. Artinya
Berarti seluruh kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita sudah Tuhan yang punya, dan Tuhan berkuasa sepenuhnya. Nah, itulah arti dari Elbeter. Nah, yang dimana setelah mereka meresponi, mereka mendirikan mezbah Elbeter dan menjauhkan dewa-dewa asing, yang dimana pada waktu itu seisi rumah Yakub masih percaya kepada dewa-dewa lain atau allah-allah lain, tidak percaya kepada Tuhan. Beda dengan Yakub, yang selalu percaya kepada Tuhan. Sehingga Yakub merespon perkataan Tuhan itu dengan menjauhkan dewa-dewa asing. Nah, saudara dan saudara, Bapak Ibu, begitu juga kalau kita bawakan dalam diri kita, bagaimana kita merespon perkataan Tuhan. Apakah kita melakukan yang diperintahkan Tuhan atau tidak? Mungkin itu jawabannya jawabannya tergantung saudara masing-masing. Nah, baik, lanjut. Apanya usulmu apa? Usulmu apa? Jangan tergantung kepada kami. Ada usul dong. Mungkin meresponi perkataan Tuhan dalam melakukan hal yang baik. Amin. Amin. Melakukan yang baik, tetapi itu semua tergantung teman-teman untuk menjawabnya. Awas lu ya. Harus katakan iya, amin. Amin. Baik, lanjut. Poin yang kedua yaitu mendapat anugerah dari Tuhan. Amin. Mendapat anugerah dari Tuhan. Setelah Yakub meresponi perkataan Tuhan dan melakukan perkataan Tuhan, sehingga Tuhan berkuasa dan memberi anugerah kepada Yakub, yang dimana Yakub diberkati, dan dari situ juga nama Yakub diubah, yang namanya aslinya Yakub. Terus setelah Tuhan mengubah namanya menjadi namanya asli Israel. Nah, setelah itu Tuhan mengubah namanya, Tuhan memberkatinya Yakub dan berkata pada ayatnya yang ke-9 sampai ke-11, salah seorang membacanya kepada kita. Kejadian pasal 35 ayat 9 sampai 13. Setelah Yakub datang daripada Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Baik. Setelah Tuhan memberkati Yakub, mengubah namanya, dan Tuhan juga berkata memberkatinya pada ayat yang ke-11, mengatakan lagi firman Allah kepada, "Akulah yang Maha Kuasa, beranak cuculah bertambah banyak." Nah, yang dimana Tuhan memberkati Yakub, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, dan seterusnya Tuhan juga berfirman lagi memberkati Yakub. Dia memberkati Yakub, dari keturunan Yakub semua raja-raja yang dari saya itu dari keturunan Yakub. Nah, setelah itu Tuhan memberkati Yakub, sehingga Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada Yakub. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya kasihi, jika kita dikasih tanggung
tanggung jawab apakah kita melakukannya atau tidak. Pasti melakukan kan? Jika kita melakukannya, pasti Tuhan akan memberkati kita, memberikan anugerah. Tetapi jika kita tidak akan melaksanakan tanggung jawab yang akan diberikan kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga akan tidak memberkati kita, akan lebih jauh kepada kita. Untuk itu teman-teman, marilah kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa STIKSM. Amin. Baik, lanjut. Poin yang ketiga yaitu melaksanakan perintah Tuhan. Yang terambil dari pasal 35 ayat 14 sampai 15. Salah seorang lagi membaca kepada kita. Kebenaran firman Tuhan ayat 14, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Amin. Terima kasih. Nah, setelah Yakub meresponi perkataan Tuhan dan juga mendapat anugerah dari Tuhan, tetapi kalau kita juga tidak melaksanakan perintah Tuhan, maka semua itu juga sia-sia atau percuma. Percuma kalau kita tidak melaksanakan perintah Tuhan. Yang dimana pada waktu itu Yakub mendirikan tugu. Dia mendirikan tugu terus mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Setelah mendirikan dan menuangkan minyak dan menamai tempat itu yaitu Betel. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di saat ini, jika kita tidak melaksanakan perintah Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan memberkati kita dalam segala hal yang kita inginkan. Untuk itu, marilah kita meresponi perkataan Tuhan. Setelah kita meresponi perkataan Tuhan, kita juga mendapat anugerah dari Tuhan. Setelah kita mendapat anugerah dari Tuhan, marilah kita melaksanakan perintah Tuhan. Amin. Baik, kesimpulannya pada hari ini yaitu ketika manusia berserah, Allah akan bertindak. Demikian halnya dengan Yakub, ia dan keluarganya selama tiba di Betel tanpa satupun dari bangsa-bangsa asing yang berani mengusir perjalanan mereka. Bahkan perintah Tuhan juga dinyatakan kepadanya, ditandai dengan ditegaskannya kembali nama baru yang menjadi Israel. Ia yang memulai perjalanan hidupnya dengan menipu, mengambil hak keseluruhan, ketidakjujuran, ketakutan dan pemberhalaan, tetap mengalami kasih Tuhan dan bahkan dipilih sebagai Allah untuk menggenapi janji keselamatannya. Baik aplikasinya yaitu karena itu jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang bertata di dalam kehidupan kita, maka segala yang kacau dalam hidup kita dibaharnya. Ada amin? Amin. Baik, kata mutiara saya membagikan yaitu kata bahasa Nias, yaitu alele nafu nanu nana awong itu nanu mua awas silo muda silo taya patro rumali sesamtua. Amin. Artinya orang Nias itu suka makan sirih. Jika kita makan sirih lama kelama itu sirih akan habis. Nah, yang satunya ahor itu nanu artinya makanan itu kalau kita makan pasti habis kan? Ya. Lama kelama pasti habis kan? Ya. Tetapi awal jilo mudoi artinya hanya tetapi tahunan itu firman Tuhan. Artinya hanya firman Tuhan yang tidak habis-habis. Amin.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh semakin memahami dan mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami, biar kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah menyelesaikan tugasnya mewartakan firman-Mu, Tuhan menolong, memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan biarlah Roh-Mu yang senantiasa menuntun, menolong dan memberkati kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan. Alkitabiah